Selamat pagi, Ibu. Saya ingin melakukan sesi konseling. Iya, selamat pagi Kak. Dengan Kak siapa ya? Perkenalkan, Ibu, nama saya Siti Azratul Khairiyah, biasa dipanggil Aza. Salam kenal ya Kak Azza. Iya, Ibu, salam kenal. Oke, perkenalkan saya Fania Jenovita. Bisa Kakak Azza panggil Fani. Tadi Kak Azza ini melakukan konseling secara online. Apakah tidak ada kegiatan ya Kak kalau boleh tahu? Kebetulan hari ini tidak ada kegiatan, Ibu, cuma nanti ada kelas sekitar habis dulu jam 1-an. Oh, masih belum tatap muka ya? Sudah beberapa kali tatap muka, Ibu, namun ada yang masih online juga. Iya sih, memang kebijakannya belum 100% ya Kak. Iya, Ibu. Oke, sebelumnya saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu terkait permasalahan yang nanti kita bahas. Namun sebelumnya saya akan memberikan lembar inform concern untuk Anda isi. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan lagi bahwa inform concern ini merupakan lembar persetujuan kita berdua ya Kak terkait kesepakatan yang perlu kita jalani pada proses konseling hari ini dan kedepannya. Baik, Ibu. Iya, silakan dibaca dan dipahami. Nanti apabila kurang paham bisa langsung tanyakan. Baik, Ibu. Ini saya coba pahamin dulu ya, Ibu. Baik, Kak. Setelah saya membaca dan memahami, saya sudah cukup paham, Ibu, dan mungkin juga setuju mengenai ketentuannya. Oke, perlu saya ingatkan lagi ya Kak bahwa sesi konseling ini nanti akan dilakukan lebih dari satu tahap sehingga Kakak Alza di sini apakah sudah siap jika nanti konselingnya memiliki tahapan-tahapan yang perlu Anda jalani. Iya, Ibu, saya sudah siap dan bersedia. Oke, izin konfirmasi terlebih dahulu ya Kak bahwa ini kita sudah sepakat mengenai ketentuan selama proses konseling. Sehingga saya akan melakukan asesmen dan observasi mengenai keluhan yang Anda derita. Oke, terlebih dahulu setelah Anda pahami tentang inform consent tadi, silakan isi pada kolom data diri Anda, kemudian dilanjut pada identitas orang tua Anda. Dan kemudian dilanjut ke urutan dalam keluarga Anda. Sesuaikan dengan data yang ada ya, Kak. Baik, Ibu, saya isi sebentar ya, Ibu. Iya, Kak, silakan. Sudah saya isi, Bu. Ini saya kirimkan kembali ya ke Ibu, berarti filenya. Iya, Kak. Sudah saya kirimkan, Ibu. Baik, semuanya sudah lengkap ya, Kak. Di sini apakah Kakak pernah menjalani hubungan, maksudnya pacaran gitu? Ya, pernah sekali sih, Ibu, itu. Oke, jadi mantannya Kakak satu orang aja ya? Iya. Bisa tolong ceritakan, apakah hubungan itu berlangsung dengan baik atau malah sebaliknya ya, Kak? Malah sebaliknya, Ibu, justru. Uh, karena apa ya, kalau misal ditanya bagaimana hubungan saya dengan mantan pacar saya sekarang, itu saya menganggapnya baik-baik saja. Cuman saya sudah
menghapus semua sosial media dia gitu Bu. Jadi sekarang saya sudah tidak berkomunikasi lagi dan saya tidak tahu bagaimana kabarnya dia gitu. Meskipun saya sudah kayak memaafkan perlakuan dia dulu kepada saya, cuma saya masih tetap mengingatnya gitu Bu, dan entah kenapa sulit gitu untuk melupakannya. Karena selama pacaran itu saya mendapatkan perlakuan yang kurang baik Ibu. Saya mendapatkan kekerasan fisik maupun verbal gitu. Kalau fisiknya itu saya pernah dipukul Ibu, sama kayak dilempar barang gitu. Dan kejadiannya itu misal nih ketika dia lagi marah, lagi emosi. Nah, dia itu melampiaskannya tuh kepada saya gitu. Dia tuh kayak pernah melempar apa ya, kalau saya kayak barang apa ada besinya gitu. Itu dilempar dan mengenai dada saya. Dan itu cukup apa ya, menyakitkan gitu sih Bu bagi saya. Nah, terus untuk verbalnya, dari sisi verbalnya itu dia pernah ngatain saya perempuan yang nggak baik-baik, atau istilahnya kayak secara kasarnya nih dia tuh pernah ngatain saya tuh wanita murahan, gara-gara saya sekali pulang ke rumah itu diantar teman laki-laki saya, padahal waktu itu kejadiannya saya pulang les dan kondisinya lagi hujan, terus daripada nunggu lama jemputan dari orang tua, akhirnya saya memutuskan untuk ini kayak bareng teman laki-laki saya itu, soalnya kebetulan rumahnya juga searah gitu, jadi sekalian gitu. Nah, tapi dia tuh masih nggak percaya meskipun saya sudah menjelaskan kronologinya asli gitu Bu, dan kayak lebih apa ya, kayak malah marah-marah gitu. Nah, terus saya juga udah beberapa kali minta putus, cuma ini dia tuh nggak mau, kayak apa ya, kayak selalu menolak gitu dan selalu terus marah dan mengancam saya. Pernah waktu itu ketika saya meminta putus dan mungkin kondisi dia juga sedang lagi marah-marah, itu dia langsung meluk saya gitu. Tapi jarak beberapa menit itu dia malah mukul saya gitu. Jadi sambil meluk, sambil mukul gitu. Mukul bagian belakang saya gitu, Bu. Dan apa ya, sejak kejadian itu, sejak semua perlakuan yang dilakukan dia kepada saya jadi kayak memiliki trauma gitu terhadap laki-laki terutama. Kayak apa ya, pandangan saya terhadap laki-laki itu buruk gitu Bu. Jadi saya memandang semua laki-laki itu sama, kayak ujung-ujungnya pasti bakal menyakiti perempuan gitu. Dan setelah kejadian itu sampai sekarang saya nggak berani berhubungan sama laki-laki. Dan apa ya, saya tuh juga merasa takut gitu apabila misal keluar sendirian atau misal berada di tempat keramaian yang mana di tempat itu banyak laki-lakinya. Nah di situ saya takut gitu, jadi kayak sering minta ditemenin oleh teman atau enggak sama orang tua gitu kalau misal keluar di tempat keramaian gitu. Kayak apa ya, kayak saya tuh merasa nggak aman gitu sih Bu. Terus ini saya juga takut dan cemas apabila ada yang tiba-tiba meluk saya. Entah kenapa ketika ada orang yang meluk saya itu saya tuh keinget semua perlakuan mantan pacar saya, dan itu membuat saya merasa takut dan cemas gitu Ibu. Sehingga untuk menjaga apa ya, biar saya nggak kepikiran terus, saya akhirnya menghindari segala bentuk jenis pelukan gitu Ibu. Entah meskipun itu dari teman ataupun dari keluarga gitu Ibu. Terus apa ya, kalau diinget itu cukup menyakitkan sih Bu. Jadi kadang-kadang kalau misal saya lagi inget kejadian yang dulu itu suka sedih juga, kok kenapa sih aku nggak, kok ya kayak kenapa sih aku nggak ngelawan gitu, kenapa sih aku sebodoh itu menerima dia memperlakukan buruk kepada saya gitu.
Baik, sejauh ini bisa saya pahami ya Kak, berarti Kak Aza ini memiliki keyakinan buruk terhadap laki-laki karena trauma di masa lalu yang mana Kakak mendapatkan kekerasan fisik maupun verbal. Padahal sebenarnya ketika saya pahami dari cerita Anda, sebenarnya pacar Anda itu posesif namun cenderung posesif yang toksik ya, sehingga melakukan kekerasan verbal, mengatakan bahwa Anda ini murahan atau melakukan seperti pukulan atau semacamnya. Baik Kak Aza, setelah Kak Aza menceritakan semuanya kepada saya, izinkan saya untuk mengisi data anamnesis terlebih dahulu. Baik, Ibu. Sudah saya kirimkan ke Kak Aza ya, tolong dicek apa sudah benar semua atau memang ada yang kurang. Silakan dicek. Sebentar saya cek ya, Ibu. Setelah saya cek, datanya sudah betul dan sesuai, Ibu. Baik Kak Aza, terima kasih. Baik, Ibu. Baik Kak, setelah saya pahami dari cerita Kakak, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan proses konseling ini. Nah, pada konseling ini saya akan membantu Anda untuk mengubah keyakinan yang Anda miliki terhadap laki-laki bahwa semua laki-laki itu buruk, padahal kenyataannya tidak, Kak. Tidak semua seperti mantan pacar Kakak. Sehingga di sini saya harapkan Kakak dapat mengubah pola pemikiran Anda terhadap laki-laki dan sehingga Kakak bisa keluar dari permasalahan ini. Baik, Ibu. Iya Kak, untuk sesi konseling ini nanti ada 6 sesi ya Kak, dimulai dari sesi pertama pada hari ini. Iya, Ibu. Berarti nanti bakal apa ya, diinfoin juga ya, Bu ya, mengenai hari-harinya hari apa aja gitu. Iya Kak, nanti kita diskusikan bareng mengenai jadwalnya sekiranya tidak tabrakan dengan aktivitas yang Anda jalani dan sebaliknya aktivitas yang saya jalani. Baik, Ibu. Untuk durasi konselingnya itu kita paling lama 1 jam Kak, dan mungkin per tahapnya itu kurang lebih 45 sampai 60 menit untuk setiap sesinya. Jadi Anda dapat kembali besok Senin jika memang Anda tidak memiliki kegiatan yang bertabrakan untuk menjalani sesi yang kedua. Namun di sini yang perlu saya tekankan kepada Anda bahwa semua data yang Anda berikan kepada saya terkait cerita tadi itu bersifat rahasia sehingga Anda tidak perlu khawatir atas kebocoran cerita kepada orang lain. Sejauh ini apa ada pertanyaan untuk saya? Sejauh ini udah cukup bisa dipahami, Ibu, mengenai informasinya. Semoga ini sih harapan saya, konseling ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan saya gitu, Ibu. Iya Kak, semoga ya nanti saya berikan dorongan dari setiap tahap ke tahapnya. Baik, Ibu. Mungkin sesi yang pertama ini bisa kita akhiri ya Kak. Saya senang hati bisa bertemu dengan Kakak dan sharing atas pengalamannya tadi. Sampai jumpa di hari Senin. Selamat pagi, Ibu. Alhamdulillah, Ibu baik. Gimana nih kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik juga ya Mbak. Hari ini kita mulai untuk sesi kedua ya. Sebelumnya, apakah Mbak Azhar sudah siap? Insya Allah sudah siap, Ibu. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya ke Kak Azhar nih, gimana kondisi atau keadaan saat ini yang Mbak rasakan terkait keluhan Mbak yang udah Mbak ceritakan di sesi yang pertama? Untuk kondisi saya sekarang,
bisa dikatakan lumayan stabil, Ibu. Namun saya masih takut untuk menjalin interaksi atau hubungan dengan lawan jenis karena mungkin trauma terhadap perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh mantan saya kepada saya begitu Ibu. Nah, bahkan sampai sekarang ketika ada yang ingin mengajak interaksi atau menjalin hubungan gitu sama saya ini uh, belum berani gitu Ibu. Dan bahkan juga ketika ada yang memeluk saya, baik itu dari teman ataupun orang tua atau keluarga, itu ini saya selalu menghindar karena ketika dipeluk gitu saya tuh ini cenderung merasa takut dan cemas. Jadi untuk mencegah itu uh, lebih baik saya menghindari kontak pelukan dari orang lain gitu Ibu. Biar saya tuh kayak apa ya, kayak merasa lebih aman aja gitu. Baik Kak Azza, jadi pandangan negatif yang Kak Azza miliki terhadap laki-laki ini dampaknya ke ketakutan dan rasa cemas Kak Azza untuk melakukan interaksi dengan lawan jenis ya Kak. Apakah hal tersebut itu cenderung membuat emosi Kak Azza ini tidak stabil? Iya, iya Ibu, benar. Ketika saya ingat kejadian itu membuat saya sedih gitu Ibu. Dan marahnya ini karena saya tuh merasa kayak teraniaya gitu sih Bu atas perlakuan dia dan juga menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya waktu itu saya nggak ngelawan aja gitu. Soalnya waktu itu saya cenderung untuk ya udah sih kayak apa ya kayak menerima semua perlakuan dia gitu Ibu. Dan uh, dulu pun saya ini kayak nggak tegas gitu sama dia kayak ketika saya meminta untuk segera mengakhiri hubungan dia kan menolaknya gitu tapi saya nggak tegas untuk segera mengakhirinya gitu jadi uh, membuat saya tuh cenderung terlalu lama berada di dalam hubungan toksik itu gitu dan sekarang pun ini saya cenderung memiliki pandangan yang negatif gitu mengenai laki-laki. Nah, saya pikir setiap laki-laki itu sama aja. Bahkan apa ya, kayak yang katanya laki-laki itu nggak semuanya bakal menyakiti, tapi menurut saya itu semua laki-laki itu pada akhirnya akan menyakiti perempuan gitu. Dan merasa tidak aman juga ketika berada di lingkungan yang dimana banyak laki-laki atau didominasi oleh laki-laki di lingkungan tersebut gitu. Baik ya, Kak Azza, dari semua keluhan yang Kak Azza ceritakan kepada saya, tentunya Kak Azza di sini mau dong ya keluar dari permasalahan itu sehingga bisa lepas atau bebas dari keyakinan negatif terhadap laki-laki sehingga Kak Azza akan cenderung uh, menjalin hubungan atau berinteraksi dengan lawan jenis seperti teman-teman Kak Azza lainnya. Iya Ibu betul. Saya ini sih pada dasarnya nih saya tuh pengen banget normal menjalin hubungan normal kayak yang lainnya gitu. Makanya saya apa ya kayak memberanikan diri juga untuk melakukan konseling ini gitu. Setelah mendengarkan cerita dari Kak Azza, coba identifikasi bahwasanya keyakinan yang dialami Mbak ini, keyakinan negatif, sebagai dampak dari kekerasan yang Kak Azza alami ini kan mempengaruhi pikiran serta emosi dan perilaku Kak Azza ya. Seperti kayak ketika berhadapan dengan lawan jenis maupun saat mendapatkan respon pelukan, seperti yang Kak Azza ceritakan itu, nah, bahwasanya belief atau keyakinan individu seperti yang Kak Azza miliki ini sifatnya itu mendalam dan sering tidak dikenal. Seluruh hidup kita itu digerakkan oleh keyakinan inti yang kita pegang. Nah,
yang umumnya tidak jarang kita membawa keyakinan itu dan kita tidak sadar bahwa keyakinan itu sebenarnya salah, sehingga mempengaruhi interpretasi kita dalam melihat diri, orang lain, serta lingkungan tempat kita tinggal. Bayangkan saja jika kita membawa keyakinan negatif tersebut dalam menjalani hidup kita sehari-hari, hal ini tentunya berdampak pada diri kita tentunya, maupun relasi kita terhadap orang lain. Nah, Kak Azza di sini pasti juga sadar kan dengan adanya keyakinan negatif tersebut membuat Kak Azza ini terhambat untuk memperluas relasi. Tentunya Kak Azza merasa bahwa berhubungan dengan laki-laki itu akan memberikan dampak buruk pada kehidupan Kak Azza, padahal tidak semua laki-laki seperti mantan pacar Kak Azza. Nah, dalam keyakinan negatif yang Kak Azza pegang, bahwa semua laki-laki itu menyakitkan perempuan, sebagai akibat dari trauma yang Kak Azza ceritakan, karena Kak Azza mendapatkan pengalaman kekerasan fisik maupun verbal, telah mempengaruhi pikiran dan perasaan Kak Azza. Sehingga melalui konseling ini, kita akan berusaha memperbaiki keyakinan negatif pada diri Kak Azza. Sehingga ini akan merubah kondisi emosi serta bentuk implementasi perilaku Kak Azza ke depannya. Yang perlu kita ketahui bahwa keyakinan diri yang negatif itu tidak baik Kak Azza. Karena ini berdampak buruk pada perkembangan kognitif sebagai akibat dari adanya distorsi negatif. Sampai sejauh ini bisa diterima ya Kak? Iya Ibu, sudah bisa saya pahami juga mengenai statement yang sudah disampaikan oleh Ibu barusan. Jadi memang apabila saya ingin menjalin hubungan normal kembali dengan laki-laki, berarti keluhan yang saya alami ini tuh harus segera diatasi ya Bu. Iya benar sekali Kak Azza. Dari jawaban Kak Azza ini saya sudah dapat menyimpulkan bahwa Kak Azza ini sudah bisa memahami, mengenali keyakinan negatif yang Kak Azza miliki. Mari kita sama-sama berusaha ya Kak untuk mengembalikan keyakinan inti Mbak Azza menjadi lebih positif, sehingga Mbak Azza dapat menjalani kehidupan secara normal tanpa bayangan-bayangan trauma di masa lalu. Kemudian gimana nih kesan Mbak Azza setelah mengikuti sesi 2 pada hari ini? Ini Bu, saya merasa dapat menyadari apa yang membuat saya menjadi takut untuk menjalin hubungan atau interaksi dengan lawan jenis, dan juga merasa cemas ketika mendapatkan respon pelukan dari orang lain yang mana ternyata itu tuh berasal dari pikiran dan keyakinan negatif yang saya miliki setelah trauma atau kejadian buruk yang menimpa saya gitu Ibu. Dan saya juga menyadari bahwa kekerasan yang saya alami ini itu juga mempengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku saya. Kayak apa ya, saya setelah kejadian itu tuh merasa kayak saya tuh mengalami perubahan yang cukup signifikan gitu, dan perubahannya ini sangat mengganggu kehidupan saya seperti itu Bu. Dan kemudian penjelasan yang barusan Ibu sampaikan juga sudah cukup sangat reflektif, sehingga membuat saya tuh bisa menyadari apa yang sebenarnya saya alami dan rasakan gitu Ibu. Baik, Alhamdulillah kalau Kak Azza bisa menerima esensi dengan baik pada pertemuan kita pada tahap kedua ini. Selanjutnya ini mungkin kita itu ya Kak, sudah pada penghujung di sesi kedua, jadi mungkin kita perlu nih diskusi pada pertemuan ketiga enaknya di hari apa ya Kak? Sesuai dengan aktivitas yang Kak Azza miliki. Mungkin bisa hari ini aja Ibu, hari Rabu siang jam 1 gitu. Oke, baik. Saya juga lagi kosong untuk hari Rabu, jadi oke, fix hari Rabu kita ketemu untuk sesi ketiga ya Kak.
Dari saya, jaga kesehatan ya Mbak. Semoga harinya lebih baik dari sebelumnya. Amin. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Mbak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Ibu sehat. Gimana nih kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga ya Mbak. Apakah Mbak Azza sudah siap untuk sesi ketiga hari ini? Sudah siap, Ibu. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan sesi hari ini. Kita akan melakukan diskusi ya Mbak, yang gunanya untuk membantu Mbak Azza untuk mengeksplorasi hubungan antara apa yang subjek percaya dengan konsekuensi yang akan subjek hadapi. Ya, maksudnya gini, nanti kan saya akan berikan seperti contoh kejadian, nanti Kak Azza berikan pendapat ketika Kak Azza dalam posisi tersebut. Gunanya di sini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa untuk mengeksplorasi antara apa yang Kak Azza percaya dengan konsekuensi yang akan Kak Azza hadapi. Jadi ini masih berkaitan dengan keyakinan negatif yang telah Kak Azza jelaskan kemarin. Dan akan ada konsekuensi yang berkaitan dengan keyakinan negatif yang Kak Azza miliki tadi, yaitu konsekuensi terhadap kognitif atau pengetahuan Kak Azza, konsekuensi terhadap emosi Kak Azza, dan yang terakhir adalah konsekuensi terhadap perilaku Kak Azza nanti setelah mendapatkan kondisi tersebut, kayak mendapatkan perlakuan. Nah, apakah ada pertanyaan ya Kak sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan ke depan? Sebelumnya sudah dapat dipahami Ibu mengenai penjelasannya. Berarti nanti saya tinggal kayak memberikan pernyataan juga mengenai pernyataan yang Ibu sampaikan gitu ya Ibu. Benar Kak Azza, karena beberapa pernyataan yang saya ajukan nanti itu menggambarkan wujud trauma kekerasan oleh mantan pacar Anda. Saya akan menanyakan bagaimana keyakinan yang Kak Azza miliki dan konsekuensi terhadap emosi dan perilaku Kak Azza ke depannya ketika mendapatkan kondisi tersebut. Nah, sehingga Kak Azza ini menjawabnya sesuai dengan kondisi Kak Azza saja. Baik, Ibu. Oke, baik. Kalau sudah siap, saya akan mengatakan bahwa jika Kak Azza ini dipeluk oleh teman atau sahabat perempuan atau sahabat laki-laki sekalipun, bagaimana respon Kak Azza terhadap emosi? Untuk respon emosinya ini mungkin saya pastikan 50% merasa gelisah dan 50% merasa cemas, Ibu. Karena ini saya kayak memiliki pandangan juga bahwa ketika dipeluk nanti teman atau sahabat saya itu bakal sambil memukul saya gitu. Makanya saya meresponnya bakal 50% gelisah dan 50% cemas. Baik, jika itu terjadi, apa konsekuensi atau respon Anda terhadap perilaku Anda saat itu? Maksudnya kayak misal Anda kan dipeluk oleh sahabat laki-laki. Nah, apa yang Anda lakukan pada saat itu? Untuk respon atau konsekuensi terhadap perilaku saya, yang pertama saya bakal menghindar ketika mereka hendak memeluk saya. Kemudian untuk konsekuensi perilaku yang kedua itu saya tidak akan pergi bermain dengan teman dan lebih memilih berada di dalam rumah, karena ketika saya berada di dalam rumah saya tuh merasa lebih aman aja, Ibu. Baik, terima kasih Kak Azza atas jawabannya. Nah, untuk pernyataan yang kedua, bayangkan Kak Azza ini sedang berada di tengah keramaian
Dan Kak Aza ternyata diajak bicara tuh dengan lawan jenis. Nah, apa respon emosi pertama yang Kak Aza munculkan pada saat itu? Respon emosi atau konsekuensi emosi saya 80% merasa takut dan tidak berani untuk menatap mata ini si lawan jenis tersebut. Karena saya pikir laki-laki yang mengajak ngobrol saya atau berinteraksi dengan saya ini itu akan mengancam saya dan berbuat kasar kepada saya. Seperti itu. Nah, selain emosi, mungkin dalam bentuk perilaku, apa yang Kak Aza lakukan pada saat itu? Kalau konsekuensi dalam bentuk perilakunya, saya akan memilih untuk menghindari berbincang atau berinteraksi dengan laki-laki. Kemudian untuk konsekuensi perilaku yang kedua, ini saya akan memilih atau kayak memperbanyak teman-teman perempuan daripada laki-laki. Dalam artian saya tidak akan berteman dengan laki-laki. Gitu, Ibu. Selanjutnya, untuk pernyataan yang kedua, bayangkan Kak Aza ini sedang dibentak oleh teman, terutama teman laki-laki dengan suara yang keras, dan itu membuat Kak Aza langsung kembali pada trauma di masa lalu. Nah, itu mungkin sangat memiliki efek ya terhadap emosi, dan bisa dijelaskan apa efek emosi pertama pada saat itu? Untuk konsekuensi emosinya, saya pasti akan merasa sedih dan tingkat kesedihannya mungkin berkisar 70% saya merasa sedih, kemudian 60% saya merasa takut. Karena saya pikir ketika ada yang membentak saya dengan suara yang keras dan terbilang kasar, mereka itu pasti tidak suka dengan saya dan menginginkan saya untuk pergi atau tidak ada dalam ruangan atau kelompok tersebut gitu Ibu. Jadi pastinya saya akan merasa sedih dan takut gitu. Kemudian untuk konsekuensi perilakunya, yang pertama mungkin saya akan segera pergi dari tempat kejadian itu. Kemudian yang kedua, saya akan memutuskan hubungan pertemanan yang tidak baik itu dan saya pikir pertemanan yang tidak baik itu cenderung akan mengganggu. Jadi lebih baik saya segera mengakhirinya gitu Ibu. Oke, jawaban yang sangat sesuai dengan apa yang Anda keluhkan dan ceritakan pada saat sesi kedua dan tiga kemarin. Nah, untuk pernyataan yang ke selanjutnya ya Kak, bayangkan Kak Aza ini sedang berada di mall dan Kak Aza melihat ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar. Dan pada saat itu suaminya melakukan kekerasan fisik Kak dengan menampar sang istri. Nah, apa respon emosi yang Kak Aza munculkan pada saat itu? Saya akan merasa 80% takut dan 60% sedih. Karena dalam pikiran saya itu sesuai sama yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa semua laki-laki itu sama aja, semua laki-laki itu bakal menyakiti perempuan gitu. Jadi dari pandangan saya tersebut, ketika melihat atau mendengar kejadian itu langsung kayak refleks ini saya merasa takut dan sedih gitu. Kemudian untuk konsekuensi perilakunya, yang pertama pasti saya akan melapor kepada pihak yang berwajib seperti polisi mungkin ya, karena itu di tempat umum. Jadi saya rasa lebih baik segera melapor ke pihak keamanan gitu. Kemudian yang kedua ini saya mungkin akan cenderung gugup
dan gemetar karena itu membuat saya flashback ke trauma masa lalu saya gitu Ibu. Oke, baik. Ini merupakan pernyataan yang terakhir ya, Kak. Bayangkan Kak Aza ini sedang berada di sekitar perumahan dan Kak Aza itu mendengar suara teriakan tetangga Kak Aza yang sedang bertengkar dengan suaminya. Nah, apa respon emosi yang Kak Aza berikan pada saat itu? Emosi yang saya tunjukkan itu marah dan takut. Kemudian untuk tingkat kemarahan dan ketakutan saya itu rate-nya mungkin 70% Ibu, sama-sama 70%. Kemudian untuk konsekuensi perilakunya, yang pertama saya tidak ingin menikah. Kemudian yang kedua menyalakan musik atau suara yang menurut saya tuh tenang untuk menghindari suara keributan dari tetangga karena suara tersebut pastinya sangat mengganggu saya dan kenapa saya tidak ingin menikah karena ya sama aja yang kayak yang penjelasan sebelumnya bahwa istri itu selalu akan menjadi korban dari kekerasan dari laki-laki. Jadi laki-laki itu bakal terus menyakiti si perempuan gitu. Kayak semuanya laki-laki itu bakal seperti itu, bakal menyakiti gitu. Sudah? Sudah. Baik, Kak Aza, dari semua jawaban Kak Aza terkait pernyataan-pernyataan yang saya lontarkan tersebut sudah tepat dan jelas sekali. Anda juga memberikan persentase Iya Ibu. Jadi selama saya mengikuti sesi ini itu saya dapat kayak menyadari gitu Ibu bahwa konsekuensi yang saya sadari dan yang saya ungkapkan barusan itu kayak benar-benar menggambarkan ketakutan yang saya alami selama ini Ibu. Ya, baik Kak Aza. Mungkin sesi pada hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya, Kak Aza bisa memberikan pesan selama mengikuti sesi di tahap ketiga ini. Untuk keperluan mungkin feedback, atau saya ingin meninjau bagaimana Anda bisa menerima esensi pada hari ini, sehingga saya bisa menilai kemajuan pada diri Anda. Untuk kesannya, ini Ibu, saya jadi bisa merasakan dan juga kayak menilai bagaimana sih emosi dan perilaku saya ketika saya dihadapkan situasi yang mana situasi tersebut itu mengingatkan pada trauma yang saya alami di masa lalu. Karena sebelumnya saya tuh kayak selalu menghindar dan terus mengelak atau kayak denial gitu terhadap apa yang saya rasakan gitu Ibu. Dan ketika sesi-sesi yang sebelumnya sama hari ini itu kayak dapat apa ya? Saya tuh mendapatkan pemahaman dan juga dapat menyadari bahwa dengan kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan itu bisa membantu kita dalam menyadari bahwa yang selama ini kita rasakan itu memberikan dampak negatif ke kehidupan kita gitu. Jadi ini sih Bu apa yang sudah saya sadarin dan saya ungkapkan barusan itu saya mengakui kalau itu benar-benar menggambarkan apa yang saya rasakan selama ini gitu. Oke, baik.
Mungkin bisa diakhiri ya Kak. Terima kasih untuk kerjasamanya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di sesi keempat. Baik, terima kasih Ibu. Yang Kak Azza, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga ya Kak. Oke, mungkin kita langsung saja ya Kak ke tahap berikutnya. Baik Ibu, saya sudah siap. Nah, Saudara Azza ini telah sampai di tahap 4 dan sudah menjalani beberapa tahap konseling sebelumnya. Apakah Anda masih memiliki pemikiran buruk terhadap laki-laki yang ada di lingkungan Anda? Sejujurnya, uh, pemikiran negatif itu masih ada sih Ibu. Saya masih belum bisa menepisnya atau kayak melupakannya 90% itu belum. Jadi mungkin setelah mendapatkan sesi 1 sampai 3 yang kemarin itu, uh, saya yang saya rasakan itu, saya bisa kayak mengontrolnya, lebih kayak saya bisa mengontrolnya seperti itu Ibu. Dan untuk melupakannya atau menghilangkannya ini, saya belum bisa gitu. Oke, terlepas dari trauma berat yang Kak Azza alami ini, tentunya Kak Azza ada kemauan bukan ya untuk mengakhiri pemikiran-pemikiran negatif tersebut? Iya Ibu, saya ingin sekali karena saya ingin seperti teman-teman perempuan saya yang lainnya yang mana bisa kayak menjalin hubungan dengan baik atau enggak berinteraksi dengan baik dengan lawan jenis gitu Ibu. Jadi saya ingin normal seperti mereka. Nah, jika Kak Azza ingin mengakhiri keyakinan buruk terhadap laki-laki, Kak Azza perlu mencoba untuk memikirkan kemungkinan lain bahwa tidak semua apa yang Kak Azza pikirkan itu benar. Dan cobalah untuk mengetahui perspektif lain dari mereka tentang Anda yang belum Anda ketahui sebelumnya. Baik Ibu, saya akan berusaha untuk mencoba kedua hal itu. Nah, di sini Ibu ingin mendengar alasan Azza secara lebih detail, baik kenapa Azza itu bisa memikirkan bahwa laki-laki itu memiliki perilaku buruk. Nah, pemikiran seperti itu tentunya timbul karena Kak Azza sendiri yang menghadirkan atau karena ada peristiwa lain yang menjadi penyebab dari keyakinan negatif tersebut. Lebih ke ada penyebab yang membuat saya akhirnya memiliki pemikiran seperti itu, Ibu. Dan penyebabnya ini uh, uh, berasal dari trauma yang saya alami terhadap uh, perlakuan kekerasan oleh mantan pacar saya. Seperti itu, Bu. Jadi dari trauma itu atau kejadian itu, saya akhirnya memiliki pandangan atau pemikiran bahwa semua laki-laki itu uh, pasti memiliki perilaku yang buruk dan pastinya akan menyakiti perempuan gitu Ibu. Baik, dari sejauh ini trauma yang Anda miliki, kecemasan, serta Anda memilih untuk memberikan batasan yang besar untuk menjalin relasi dengan lawan jenis itu karena memang trauma yang dihadirkan mantan pacar Anda ya Kak. Nah, apakah mantan pacar Anda dulu itu melakukan hal tersebut itu lebih dari 1 kali atau memang sudah menjadi kebiasaan? Udah lebih dari 1 kali sih Ibu. Uh, Mungkin juga hampir menjadi kebiasaan juga karena apa ya, ketika dia marah itu yang jadi pelampiasannya tuh ya saya gitu. Jadi setiap dia marah itu pasti ada aja perlakuan kasar yang dilakukan dia kepada saya gitu Ibu. Jadi mungkin kalau misal saya masih berhubungan sama dia,
itu pasti udah menjadi kebiasaan karena apa ya, kayak udah berulang kali gitu. Tapi karena waktu itu saya sudah segera mengakhirinya, jadi menurut saya waktu itu intensitasnya belum menjadi kebiasaan, tapi perlakuan kasar dan kekerasannya itu udah saya alami itu berulang kali gitu yang dilakukan oleh dia gitu. Dan dari asumsi itu, dari bukti-bukti itu, akhirnya saya ini menganggap bahwa semua laki-laki itu tuh buruk, kayak memiliki sifat yang buruk dan bakal menyakiti perempuan gitu. Oh, oke Kak Azza. Nah, pada saat masih pacaran itu, Kak Azza pernah nggak sih mencoba untuk memberikan uh, pemahaman ini loh hal yang salah, seharusnya kamu nggak gini. Pernah nggak Kak Azza mencoba untuk melakukan hal tersebut pada mantan pacar Kak Azza pada saat itu? Pernah Ibu, saya pernah beberapa kali juga kayak bilang ke dia kalau misal perlakuannya kepada saya ini tuh nggak baik loh, kayak uh, dapat memberikan efek buruk ke saya sendiri dan maupun juga mengancam hubungan ini gitu. Saya pernah bilang seperti itu. Namun tetap kayak apa yang saya katakan itu nggak berpengaruh ke dia gitu. Dan dia justru kayak malah mengelak atau enggak, kadang-kadang tuh dia malah ini kayak membantah apa yang saya katakan gitu. Jadi uh, ketika saya nasihatin lagi pun sepertinya nasihat saya ini nggak nggak bakal direspon dengan baik gitu oleh dia gitu, Bu. Baik Kak, memang pada dasarnya kita itu emang nggak bisa merubah orang lain, terkecuali dia ingin merubah dirinya sendiri. Di sini saya akan berusaha mengajak Kak Azza untuk bertindak yang sebaiknya, bukan menyalahkan atau membuat statement sendiri ya Kak. Iya Ibu. Oke, bagus. Nah, di sini Kak Azza memang masih belum sepenuhnya keluar dari pemikiran itu ya. Coba sekarang Kak Azza merenungkan satu konsekuensi saja yang Anda rasakan atau terima saat ini dengan memiliki pemikiran atau keyakinan tersebut. Um, Sejujurnya saya merasa tidak memiliki ruang sebebas seperti teman-teman saya yang lainnya, karena dengan keyakinan yang saya miliki ini itu membuat saya memiliki ruang yang sempit gitu Ibu. Jadi saya menjadi sulit berinteraksi dan berhubungan dengan lawan jenis gitu. Dan kemudian selain itu juga membuat pemikiran saya ini juga menjadi sempit, dan kayak saya tuh lebih takut adanya perubahan gitu dan khawatir sesuatu yang berlebihan itu akan memberikan dampak yang buruk kepada saya. Jadi akhirnya atau endingnya saya selalu kayak apa ya, menjalani hari-hari saya ya seperti apa adanya gitu Ibu. Jadi saya nggak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap sesuatu dan kayak mengalir aja gitu saya menjalaninya. Namun kayak beberapa kali kayak apa ya, saya tuh merasa kehidupan saya itu nggak sebebas dulu gitu. Kayak saya tuh memiliki ketakutan dan kecemasan setiap kali entah itu bertemu, entah itu ada laki-laki yang ngajak ngobrol, entah itu berada di keramaian yang mana di tempat itu banyak laki-lakinya. Situ saya kayak merasa tidak aman aja gitu. Jadinya saya lebih memilih untuk ya berada di rumah aja gitu Ibu, kayak menghabiskan waktu di rumah gitu. Dan kalau saya pikir juga kalau ini terus-terusan kayak gini pastinya akan menghambat
proses saya untuk bertumbuh gitu Ibu. Karena saya merasa juga setiap harinya tuh harus ada progres kan Ibu seharusnya ya. Tapi dengan saya berperilaku seperti itu, kayak berpikiran seperti itu, jadinya malah menghambat proses yang seharusnya saya kejar gitu, yang seharusnya saya lalui dan terima gitu Ibu. Nah, bagus. Sekarang Kak Azza sudah dapat mengevaluasi konsekuensi yang Kakak terima dan tentu Kakak merasa rugi sendiri bukan selama ini? Iya Ibu, lebih banyak merasakan dampak negatifnya dan kerugiannya gitu. Nah, benar. Begini Kak, jangan hanya karena kejadian buruk di masa lalu, Anda berpikir bahwa semua laki-laki itu sama seperti mantan pacar Anda. Banyak kok orang baik di luar sana, sudah saatnya Anda untuk menghapus dan bertumbuh mulai sekarang. Baik Ibu, sudah dapat dipahami inti penjelasan dari Ibu. Untuk sesi keempat ini sepertinya sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Semoga Kak Azam mendapatkan esensi yang semestinya di tahap ini. Dan ini adalah draft yang bisa Anda pelajari lagi agar dapat menepis pemikiran negatif lewat tulisan. Akan saya kirimkan kepada Anda. Baik Ibu. Oh ya, itu ada satu hal yang kelupaan, Kak. Silahkan memberikan tanggapan terkait kesan yang didapatkan selama proses tahap 4 ini, seperti pada tahap-tahap sebelumnya. Kesan yang saya dapatkan dari sesi 4 ini, yang pertama, saya mengakui dan bahkan kayak jujur kepada diri saya sendiri bahwa memang saya mengalami kekerasan oleh mantan pacar saya. Tapi tapi saya juga menyadari saya tidak boleh kayak terus-terusan terpuruk dengan keadaan seperti ini kayak gitu, dan pikiran negatif, perasaan negatif itu bisa menjadi hal yang wajar apabila saya dapat mengontrolnya dan saya dapat kayak memikirkan hal-hal lain yang lebih positif gitu. Karena ketika saya memikirkan hal-hal lain yang lebih positif tentang suatu pandangan di luar sana, saya akan mendapatkan manfaatnya yang jauh lebih besar gitu. Yang mana manfaat itu bisa berguna untuk membantu saya dalam proses pertumbuhan saya untuk menjadi yang lebih baik gitu Ibu. Baik Kak, dari kesan yang Kakak berikan sudah menggambarkan bahwa Kak Aza ini sudah mampu mendapatkan esensi pada tahap ini. Kak Aza bisa melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan bisa menghapus apa yang seharusnya dihilangkan agar bisa keluar dari keluhan yang Anda miliki saat ini. Iya Ibu. Baik, terima kasih dan sampai ketemu di tahap selanjutnya ya Kak. Iya Ibu, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Pagi Kak, bagaimana nih kabarnya pada pagi yang cerah ini? Syukur Alhamdulillah setiap harinya jauh lebih baik Ibu. Gimana nih kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Kak. Saya senang mendengar kabar baik dari Kakak. Mungkin pada tahap kelima ini agak berbeda ya Kak dengan tahap sebelumnya. Karena pada tahap ini saudara diberikan beberapa penugasan dan akan saya berikan penjelasan di awal pada setiap tugasnya. Apakah Kak Azza sudah siap? Dan silakan mengambil posisi duduk senyaman mungkin. Sudah siap Ibu? Baik Kak Azza, ini adalah beberapa tugas yang perlu Kak Azza kerjakan untuk mendorong kemajuan pada diri Anda. Tugas yang pertama yaitu berupa life story. Baik Ibu.
apa yang Nah, jadi saya lakukan. Oke, jadi begini Kak, Kak Aza perlu menuliskan cerita hidup yang Kak Aza alami sejauh ini dan tentunya cerita yang Kak Aza tuliskan itu yang membuat Kak Aza menemukan makna diri Anda sebenarnya. Apakah bisa dimengerti? Bisa dipahami, Ibu. Oke. Nah, untuk tugas yang kedua, yaitu tugas gratitude journal. Pada tugas ini, Kak Azza diminta untuk menuliskan hal-hal apa saja yang dapat membuat Kak Azza merasa bersyukur setiap harinya. Tidak perlu dengan hal yang terlalu rumit, Kak. Kak Azza bisa menuliskan dari hal-hal sederhana saja. Nah, sejauh ini apakah penjelasan saya bisa diterima atau mungkin ada pertanyaan yang bisa Kak Azza ajukan? Hal-hal yang dapat membuat diri saya merasa bersyukur itu ditulisnya berapa, Ibu? Kayak nominalnya berapa? Oh, tidak ada, Kak. Tugas ini kan memang sesuai dengan hidup yang Kak Azza jalani. Baik, Ibu. Baik, penjelasan terakhir adalah mengenai tugas yang ketiga. Nah, pada tugas ini itu bernama Self-Esteem Journal. Pada tugas ini, Kak Azza diminta untuk menuliskan hal-hal apa saja yang menurut Kak Azza menyenangkan selama 7 hari ke belakang. Semua tugas yang saya berikan ini tidak ada hubungannya dengan tolak ukur kepintaran yang Kak Azza miliki. Jadi, Kak Azza jangan khawatir dan luruskan secara apa adanya. Apakah bisa dimengerti? Baik, Ibu. Sejauh ini dapat dipahami semua instruksinya. Baik, silakan dikerjakan dan semoga Anda bisa mengambil esensi dari penugasan ini. Baik, Untuk Ibu. Terima kasih. Iya, baik. Untuk pertemuan kelima ini, saya hanya akan memberikan penugasan ya, Kak, sehingga ini menjadi PR untuk Kakak, dan Kakak bisa menunjukkan pada saya pada tahap ke-6, yaitu pada pagi hari besok. Baik, Ibu. Saya izin bertanya kembali. Untuk tugasnya berarti saya kirimkan melalui pesan ke Ibu ya? Iya, benar, Kak. Baik, Ibu. Oke, selamat bertemu di sesi ke-6 besok ya, sebagai penutup konseling kita. Baik, terima kasih, Ibu. Halo Kak Azat, bagaimana kabarnya? Tidak terasa kita ada di tahap ke-6 ya Kak, yang mana tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses konseling kita. Baik, Ibu, kabarnya. Dan gimana nih kabar Ibu? Kabar Ibu baik, Alhamdulillah. Baik Kak Azat, pada tahap ini kita akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdiskusi ya Kak. Baik, Ibu, saya sudah siap. Oke, setelah Kak Azza merasakan esensi pada tahap-tahap sebelumnya, apakah keyakinan buruk yang Kak Azza miliki itu masih mengakar dalam diri Anda sampai sekarang? Atau sudah ada perubahan? Sejauh ini, setelah mengikuti tahap 1 sampai 4 dan mengerjakan penugasan yang diberikan di sesi 5 kemarin, saya merasa jauh lebih baik dan saya udah perlahan-lahan udah kayak apa ya, mengurangi atau berusaha untuk menghilangi keyakinan dan pikiran negatif yang ada pada diri saya gitu, Bu. Dan saya juga sudah mulai menerima dan juga berusaha untuk perlahan-lahan berinteraksi dengan lawan jenis terutamanya. Perubahan yang bagus ya Kak, karena pada dasarnya rasa khawatir itu biasanya terkait dengan apa yang terjadi di masa mendatang. Melibatkan pikiran negatif tentang hal yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Salah satunya adalah kekhawatiran tentang apakah akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan wawancara atau juga berapa lama akan menganggur. Itu adalah contoh-contoh sederhana yang mungkin setiap orang pasti memiliki kekhawatiran atas hal tersebut. Nah,
pikiran-pikiran semacam ini akan menguras energi dan cenderung membuat stres. Salah satu cara yang efektif dan paling simpel adalah dengan memerintahkan pikiran untuk berhenti. Ketika pikiran negatif datang atau perenungan berkepanjangan dimulai, Kak Azza mesti berkata kepada diri Kak Azza sendiri, berhenti. Nah, sehingga Kak Azza dapat menepis keyakinan yang Kak Azza miliki bahwa semua laki-laki itu buruk. Dengan mengatakan pada diri Kak Azza bahwa hal itu hanyalah sebatas pikiran Kak Azza sendiri. Kak Azza perlu menyadari bahwa pikiran bukanlah fakta. Dia sangat penting ketika kita memikirkan sesuatu. Maksudnya di sini adalah kita dengan melakukan kesadaran tersebut bahwa apa yang kita pikirkan itu bukanlah fakta, melainkan itu hanya timbul karena diri kita sendiri yang memikirkan, itu menjadi sesuatu yang penting dan memiliki pengaruh yang cukup besar pada tindakan Kak Azza ke depannya. Nah, Kak Azza ketika pada kehidupan sehari-hari Kak Azza masih digeluti pikiran-pikiran negatif, Kak Azza perlu menyangkalnya dengan apakah ini nyata? Padahal tidak sebetulnya. Ketika Kak Azza mencoba untuk membangun relasi dengan lawan jenis, memperluas relasi dengan melakukan perubahan dari sebelumnya Kak Azza orangnya tertutup dan sekarang menjadi orang yang welcome, itu menjadi sebuah perubahan yang sangat besar tentunya pada diri Anda, dan tentunya dengan melakukan hal tersebut Kak Azza sudah bisa keluar dari keluhan yang Kak Azza miliki dari waktu Kak Azza di tahap 1 kemarin. Iya Ibu, betul. Dan setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu itu, saya juga menyadari, oh iya ya, berarti yang selama ini saya pikirkan itu benar-benar tidak nyata gitu. Kayak apa ya, kayak sumber ketakutannya pun itu juga berasal dalam diri saya sendiri gitu. Dan saya akan berusaha untuk mencoba apa yang udah Ibu sampaikan barusan, dan berharapnya semoga ini bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi saya gitu Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah sejauh ini sudah banyak perubahan ya Kak ya, terkait Kakak bisa menepis keyakinan negatif, Kakak bisa membangun relasi dengan lawan jenis, Kakak juga bisa berusaha menerima orang lain bahwa tidak semua orang sesuai dengan pemikiran yang Kak Azza miliki. Nah, BTW Kak Azza ini sudah semester berapa ya di kampusnya? Saya semester 6 Ibu sekarang. Semester 6 berarti sudah mengambil peminatan ya Kak? Iya, betul Ibu. Saya di fakultas itu kan jurusan psikologi ya Ibu. Dan saya sekarang mengambil peminatan psikologi industri gitu. Jadi lebih fokus ke psikologi industri gitu sekarang. Oh, seperti itu ya. Tentunya dengan Kak Azza mengambil peminatan pada jurusan, otomatis sudah ada gambaran terkait masa depan Anda. Dan bisa dijelaskan mengapa Kak Azza memilih untuk mengambil psikologi industri dan organisasi pada jurusan yang Kak Azza jalani sekarang. Tentunya sudah saya pertimbangkan sejak awal sih Ibu. Dan alasan saya memilih peminatan psikologi industri ini yang pertama karena saya tertarik dengan materi-materi yang ada dalam psikologi industri gitu. Dan saya berharap setelah lulus ini saya bisa menjadi seorang HR yang mana tentunya HR yang berprofesional gitu Ibu. Dan yang kedua, untuk mewujudkan hal ini itu selain melakukan yang terbaik di perkuliahan dengan
memenuhi semua tugas-tugasnya, kayak mengikuti kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Nah, saya juga mencari pengalaman lain gitu Ibu, mungkin dari magang gitu. Dan dari pengalaman kerja langsung itu, saya akhirnya tahu kalau saya tuh minatnya di sini, terus tujuan atau arah yang ingin saya ambil setelah lulus kuliah itu di bidang ini gitu. Dari pengetahuan yang saya peroleh di bangku kuliah serta pengalaman-pengalaman dari organisasi maupun kegiatan magang itu uh, membuat saya semakin yakin aja gitu Bu kalau peminatan yang saya pilih ini emang sudah saya pertimbangkan dan sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan dan kayak apa ya kayak sudah sesuai sama yang apa yang saya ingin capai ketika nanti setelah lulus kuliah. Wah, bagus sekali nih Kak Azza, sudah memiliki planning yang sangat matang di masa mendatang. Dari penjabaran cerita yang Kak Azza berikan tadi, saya selaku konselor sudah dapat melihat perubahan ke arah yang lebih baik pada diri Anda saat ini. Iya Ibu, terima kasih sudah bersedia dan uh, menerima saya untuk melakukan konseling ini. Semoga saya dapat merasakan manfaatnya. Amin, semoga saja. Saya rasa pertemuan ini sudah cukup ya Kak. Silakan memberikan tanggapan seperti biasanya terkait kesan yang didapatkan selama proses tahap ini. Kesannya, saya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya, Ibu. Saya merasa diri saya lebih kayak sehat dan sehat pikiran terutama. Dan saya dapat menyadari kalau dulu itu hanyalah pikiran-pikiran negatif yang mengganggu saya gitu. Dan sekarang saya sudah berusaha untuk menghindari dan menguranginya gitu, Ibu. Baik, alhamdulillah perubahannya sesuai dengan tujuan konseling yang telah kita sepakati di tahap awal ya Kak. Sekiranya pada tahap ini sudah bisa diakhiri, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya pada setiap tahap yang kita lalui dan semoga Anda bertumbuh setiap harinya. Amin. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali, Asa.